Auzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari pemirsa dimanapun saja Anda berada, pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini Ahad kita kembali bersilaturahim tentunya dalam program yang dinantikan, yaitu program Khasanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Dan minggu ini saya tidak sendiri lagi, masih setia ditemani oleh kawan-kawan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semuanya. Makasih udah datang ya. Dan tentunya kita menantikan ini pertanyaan-pertanyaan kritis dari kawan-kawan. Nah, sebelum kawan-kawan bertanya, tentu pemirsa di rumah juga ingin tahu tema apa yang akan diangkat pada kesempatan kali ini. Kami akan membahas tema yaitu Mari Berdialog. Kenapa sih kok diangkat tema Mari Berdialog? Ya, karena begini, kalau kita lihat ya teman-teman mahasiswa dan juga pemirsa di rumah, tidak jarang loh permasalahan itu bisa jadi selesai karena kita berdialog. Tapi kalau kita lihat lagi, ada juga orang yang kelihatannya berdialog, masalah yang tadinya kecil jadi tambah besar. Benar nggak? Nah, tapi ada yang bilang, itu nggak dialog, itu debat. Jadi yang benar mana? Ada istilah debat, dialog, dan diskusi. Ada yang tahu nggak bedanya apa? Kalau dialog itu kayak ngobrol berdua gitu. Kalau dialog kayak ngobrol berdua. Emang orang berdebat nggak ngobrol berdua? Ya cuman itu ada argumen kalau debat itu. Oh gitu, ada argumen. Oke, nggak apa-apa. Kita simpen dulu ya. Untuk mengetahui seperti apa sih ya berdialog yang diajarkan di dalam Islam. Karena Islam itu mengajarkan kepada kita untuk bisa berdialog. Karena di dalam Al-Quran tidak jarang Allah Subhanahu wa taala itu berdialog dengan malaikat. Berdialog dengan nabi. Bahkan Rasulullah pun berdialog dengan dengan para sahabat ya untuk memberikan penjelasan. Nah, untuk membahas lebih dalam dari bahasan Mari Berdialog ini hadir guru kita bersama kita Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, maaf Prof, panjang prolonya ini Prof. Alhamdulillah. Prof, tema Mari Berdialog. Kenapa kita angkat tema ini di episode kali ini, Prof? Ini jadi satu mungkin keprihatinan bagi kita, Prof, karena tidak jarang permasalahan muncul karena enggan berdialog, karena merasa dirinya paling benar. Udahlah. Ataupun kalaupun memang bertemu tapi pemaksaan kehendak. Bagaimana Islam mengajarkannya, Prof? Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Khasanah Islam Metro TV dimanapun juga berada, dan juga ada adik-adik kita dari mahasiswa UIN dari berbagai fakultas ini hadir juga di studio kita ya. Hari ini kita akan membahas satu pembahasan yang sangat Metro TV gitu ya, sangat advance gitu. Kenapa kita harus mengangkat dialog? Karena memang Allah sangat mencintai dialog. Ya. Tadi ada pertanyaan, apa sih perbedaan dialog, diskusi, ya kan? Debat, musyawarah. Kemudian nanti ada seminar, lokakarya, simposium dan sebagainya kan. Itu pembicaraan bersama untuk menemukan titik temu atau menemukan titik perbedaan satu sama lain. Nah, jadi tensinya nanti yang bedakan. Kalau biasanya kita menggunakan istilah diskusi, diskusi itu kan biasanya itu selevel, ya kan? Ya selevel, orang tua dengan anak-anak kecil
diskusi itu nggak level kan. Atau biasa juga kita istilahkan dengan ada debat. Debat itu kan otot-ototan, ngotot-ngototan juga ya kan. Jadi tujuannya untuk melumpuhkan yang satu, memenangkan dirinya sendiri, itu debat. Ada lagi musyawarah. Musyawarah itu duduk bersama untuk menyelesaikan suatu persoalan yang krusial. Ya. Ada seminar, duduk bersama, mendiskusikan juga, tetapi melalui referensi yang sangat advance. Ya, itu seminar. Ya. Tapi di situ ada narasumber. Kalau lokakarya, semuanya jadi narasumber. Jadi satu sama lain meja bundar lokakarya, semua narasumber. Kalau seminar itu ada narasumbernya, ya. Yang lainnya penanggap, ya. Kalau musyawarah, ya seperti di DPR itu sebetulnya, ya, itu bisa lebih tepat disebut mestinya musyawarah. Tapi kadang-kadang kita melihat debat, ya kan. Tapi insya Allah. Apa itu dialog? Dialog ini lain. Dialog itu tidak mesti harus ada kesetaraan di situ. Jadi dialog itu kanalisasi suatu persoalan. Ya. Apa itu kanalisasi ya? Kalau nggak ada kanal itu biasanya banjir kan. Nampung. Dicetuskan supaya nanti tidak ada ledakan. Itu. Dialog itu adalah untuk memberikan legitimasi terhadap sebuah kebenaran. Oh iya ya. Maka itu kalau dialog itu pada akhirnya kita akan jawabannya yes or no. Oh, memberikan legitimasi, justifikasi pembenaran. Nah, saya tadi mengatakan bahwa Allah itu sangat mencintai dialog. Ya, bukan Allah sangat mencintai diskusi, bukan. Kalau diskusi itu setara ya. Apa buktinya Allah itu sangat mencintai dialog? Dan Nabi itu berdialog dengan siapapun. Tidak peduli orang yang dewasa ya, anak kecil bahkan janin pun juga diajak berdialog. Apa kata Quran? Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Tuhan menanyakan kepada mereka, hai, mau nggak engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Apa jawaban sang janin itu? Bala syahidna, of course. Jadi kalau na'am, yes. Kalau bala, of course. Jadi komitmen kita dengan Tuhan itu bala, itu berat tanggung jawabnya. Daripada kita mengatakan na'am atau yes. Pasti. Jadi kalau kita lahir di bumi, buktikan kita pernah ada komitmen dengan Tuhan, harus memberikan pengakuan dan tanggung jawabnya itu kepada Tuhan. Ya. Dialog juga kepada iblis. Jangan hanya dialognya dengan orang baik-baik saja kan. Allah memberikan contoh. Orang sejelek, bahkan makhluk sejelek iblis pun juga diajak dialog. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Hai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk tidak sujud terhadap Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Jadi dialogkan di situ. Tapi juga dialog kepada yang baik-baik, malaikat. Ada kan? Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya. Sampai malaikat itu berani tuh berdialog dengan Tuhan. Kenapa engkau akan menciptakan pendatang baru namanya manusia? Dilantik lagi langsung jadi khalifah kan? Iya. Padahal manusia itu nanti akan menciptakan kerusakan alam dan pertumpahan darah. Ya kan? Nah, inilah contoh-contoh bahwa Tuhan pun memberikan dialog. Nabi-nabinya pun juga diajak berdialog. Tapi kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini. Baik, Prof. Sebelum Prof melanjutkan, ada sebuah pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan tema kita ini, dialog. Prof, apakah turunnya Al-Quran yang tahap demi tahap itu juga termasuk salah satu bentuk dialog Allah kepada hambanya? Nanti ya, hanya di sini, di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Siapa yang menempuh jalur dialog itu menempuh jalur Tuhan. Tapi siapa yang menempuh jalur otoriter, pemaksaan, doktrin, indoktrinasi, itu bukan menempuh cara-cara divine.